Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Tentunya masih bersama Ustazah Ika. Kali ini kita akan belajar komputer. Nah, di pembelajaran kita yang lalu, kita telah belajar mengenal program aplikasi pengolah kata atau yang sering disebut dengan Microsoft Word. Program ini digunakan untuk membuat dokumen berupa teks seperti membuat surat, membuat laporan, membuat naskah cerita, dan lain-lain. Dalam menggunakan Microsoft Word, kita tidak bisa lepas dari penggunaan keyboard, mouse, dan icon-icon yang ada pada tampilan Microsoft Word. Dan hari ini kita akan belajar mengenal perintah-perintah dasar di Microsoft Word. Baik, kita mulai saja ya. Yang pertama, membuat dokumen baru. Nah, ketika kalian membuka Microsoft Word untuk pertama kali, maka dokumen baru akan muncul di layar monitor. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah dokumen atau Microsoft Word yang baru saja Ustazah buka, dan dokumen ini masih kosong, siap untuk diketik. Berikutnya, yang kedua, kita akan belajar pengetikan dokumen. Dan dalam pengetikan dokumen ini, kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama, mengenal kursor. Kursor adalah tempat di mana pengetikan akan dimulai. Kursor ini ditandai dengan garis hitam yang berkedip-kedip pada lembar kerja Microsoft Word. Apakah kalian melihat kursor di sini? Ya, betul sekali, ini adalah kursor. Nah, kursor ini adalah tempat di mana kita akan mengetik untuk pertama kali. Jadi, disinilah tempat kita mengetik. Dan kursor ini juga bisa digeser, bisa ke bawah, bisa ke samping kanan, bisa juga ke atas. Nah, kita coba contohkan. Jika kita ingin menggeser kursor ini ke bawah, maka kita bisa menekan enter pada tombol keyboard. Ustazah bantu dengan on-screen keyboard ya, agar kalian bisa lebih paham. Nah, ini adalah kursor kita. Kursor kita di atas ini kita akan coba pindah ke bawah. Kita coba dengan menekan enter. Nah, kursor sudah berpindah ke bawah. Jika kita ingin mengembalikan ke posisi semula, kita bisa menekan tanda panah pada keyboard kalian, bisa ke atas. Nah, akan berpindah lagi ke atas, ke bawah. Kita bisa tekan enter atau tanda panah ke bawah. Jika kita ingin memindahkan ke kanan, juga kita bisa memakai atau menggunakan tanda panah yang ada pada keyboard kalian. Oke, ini adalah mengenal kursor. Berikutnya, membuat huruf besar. Nah, bagaimana caranya untuk membuat huruf besar? Nah, dalam pengetikan, huruf di awal kalimat itu secara otomatis akan berubah menjadi huruf besar atau huruf kapital. Coba Ustazah contohkan, di sini ada huruf. Nah, yang Ustazah ketikkan di sini, hurufnya masih kecil, dan awal huruf di awal kata, huruf H masih kecil. Tapi jika kita sudah tekan enter, spasi maksudnya, huruf pada huruf H ini akan berubah menjadi huruf kapital. Oke, kita bisa contohkan lagi. Kapital. Oke, K-nya masih kecil, kita tekan spasi, maka K-nya akan berubah menjadi huruf besar.
Untuk cara yang kedua, ini adalah jika kita ingin menggunakan atau membuat huruf besar, kita bisa memakai tombol caps lock. Tombol caps lock ini berada di atas tombol shift pada keyboard. Kita coba contohkan, caps lock-nya kita aktifkan dan kita ketik huruf besar. Nah, maka hurufnya menjadi besar semua. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita bisa menggunakan tombol shift bersamaan atau ditekan bersamaan dengan huruf yang kita inginkan menjadi huruf besar. Contoh di sini. Kita klik shift dan kita tekan C, maka hurufnya menjadi besar. Contoh lagi, shift kemudian C, lagi shift kemudian, nah shiftnya masih aktif ya, dan tekan huruf-huruf yang kalian ingin ubah menjadi huruf besar, maka hurufnya menjadi besar. Jadi ada dua cara, yaitu menggunakan tombol caps lock atau menggunakan shift bersamaan dengan huruf yang kita inginkan diubah menjadi huruf besar. Berikutnya, berpindah baris. Tadi sekilas sudah Ustazah contohkan ya, sudah Ustazah jelaskan cara untuk berpindah baris. Jadi, jika kita mengetik, Ustazah coba lanjutkan ya. Contoh mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini jika kita mengetik terus-menerus, maka secara otomatis ketikan kita akan berpindah ke baris di bawahnya. Nah, ini secara otomatis. Tapi jika kita ingin memindahkan baris atau kursor ke baris di bawahnya, kita bisa tekan enter. Ya, maka akan berpindah. Seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan. Ke atas, bisa ke kanan, bisa ke kiri menggunakan tanda panah, bisa juga ke bawah lagi. Nah, seperti itulah contohnya. Berikutnya yang keempat, yang terakhir, kita akan belajar menghapus teks. Nah, ada dua cara menghapus teks. Yang pertama adalah dengan tombol delete. Kita bisa menggunakan tombol delete. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan tombol backspace. Nah, letak dari tombol backspace ini biasanya di atas enter. Nah, karena di sini Ustazah contohkan dengan on-screen keyboard, tombol backspace-nya ada di sini. Biasanya ada silang di sini. Atau di keyboard kalian mungkin ada tanda panah yang menuju ke kiri, itu adalah backspace. Ada tulisan backspace. Dan tombol delete biasanya ada di atas tombol backspace untuk yang keyboard di laptop. Atau jika keyboardnya menggunakan keyboard pada komputer, biasanya tombol delete itu ada di samping backspace. Ya, ada di sekitar sini biasanya. Oke, kita contohkan ya. Fungsi dari tombol delete ini adalah untuk menghapus huruf-huruf atau teks yang berada pada sebelah kanan dari kursor. Nah, kita coba contohkan di sini. Kursor sudah Ustazah taruh di sini dan kita akan hapus menggunakan tombol delete. Ya, tombol delete ya. Maka ya, huruf-huruf di sebelah kanan kursor akan terhapus. Seperti itu.
Kemudian bedanya dengan tombol backspace, backspace ini fungsinya untuk menghapus huruf-huruf di sebelah kiri dari kursor. Ini kursornya Ustazah taruh di sini dan kita coba hapus dengan menggunakan backspace. Nah, maka huruf-huruf di sebelah kiri kursor akan terhapus. Jadi ada dua cara ya, dengan delete dan dengan backspace. Ya, seperti itulah penjelasan dari Ustazah. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Kemudian jangan lupa juga kalian kerjakan tugas, kalian kerjakan soal yang ada pada Google Form yang sudah Ustazah share di grup. Ustazah tunggu jawaban terbaik kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.